Ayo, 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 ayo. Bunuh, 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 bunuh. Pukul dulu, pukul dulu, pukul dulu. Dalam diri nih, ada yang goda. Pukul, pukul. Nah, lawan dari takwa itu nafsu namanya, nafsu. Nafsu ini disebutkan juga sama 115 kali dalam Al-Quran. Tuh. Takwa mendorong pada kebaikan, nafsu mendorong pada keburukan. Celakanya, teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Celakanya nafsu inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh satu makhluk untuk mendorong melakukan perbuatan dosa besar. Awas, nafsu punya kecenderungan berbuat buruk. Dari mana taunya? Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi, paling kiri sebelah atas. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Awas, innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku nggak bisa menganggap diriku suci karena punya nafsu, sedangkan nafsu mendorong pada keburukan. Nafsu mendorong pada keburukan. Nafsu mendorong pada keburukan. Itu perbuatannya sudah jadi. Kalau terdorong untuk berbuat itu disebut dengan sayyi. Jamaknya disebut dengan sayyiat. Apa sumber keburukan? Nafsu. Lawannya apa? Takwa. Nah sekarang, kalau ada seseorang kemudian disebutkan di Quran, surah kelima ayat 30, pelaku pembunuhan pertama di muka bumi, apa yang menyebabkan dia kemudian terdorong untuk membunuh saudaranya? Ternyata salah satunya ketidakmampuan dia mengendalikan nafsu. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Maka dorongan nafsunya diikuti, dengan mengikuti dorongan nafsu dia bunuh saudaranya. Kalau ada pembunuhan terjadi, penyebab pertamanya adalah dia mengikuti nafsu dalam dirinya. Nafsu. Pertanyaan saya, siapa yang menggerakkan nafsu itu untuk mendorong supaya melakukan tindakan pembunuhan? Quran surah keempat An-Nisa ayat 118 sampai dengan 119. Teman-teman, fokus ini. Masih ingat dalam diri kita ada yang baik disebut apa? Takwa. Baik. Lawannya apa? Nafsu. Nama lain dari nafsu fujur. Jadi kalau nafsu dorongan pada perbuatannya, rambatannya disebut dengan fujur. Misal begini nih, misal contoh. Ini ada dorongan keburukan nih. Ayo, 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 ayo. Bunuh, 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 bunuh. Pukul dulu, pukul dulu, pukul dulu. Dalam diri nih, ada yang goda. Pukul, pukul. Tiba-tiba dorongan ini merambat ke tangan untuk mukul. Maka rambatan keburukan disebut dengan fujur namanya. Kalau yang baik-baik disebut dengan fajar namanya. Fajar atau infajar, pancaran kebaikan yang bermanfaat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 60, paling kanan sebelah atas. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Ketika umatnya Musa minta kepada Musa, ya Musa mintakan kepada Rabbmu, saya pengen air. Kami ada 12 suku, minta air. Maka difirmankan oleh Allah, Musa pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu. Asa tongkat kayu, batu, batu. Kayu sama batu kuat mana? Batu. Cuma karena tongkatnya Musa mukjizat dipukul ke batu, pecah batu. Antum bukan nabi, tongkat antum bukan mukjizat. Tongkat Musa dipukulkan ke batu, kayu mukul batu, keluar 12 mata air. Fanfajarat minhu 12 'aina. Tongkat antum terbuat dari emas, pukulkan ke batu, terluar 12 air mata. Naik tuh. Tapi kalimatnya mata air keluar itu infajar. Infajar. Kenapa disebut infajar? Karena terpancar sumber-sumber kebaikan. Dari situ bisa minum. Itu ada manfaat. Jadi energi bisa ibadah. Nah sama. Kenapa salat pertama disebut salat fajar? Karena ketika Anda mendengar Allahu Akbar, terpancar dari dalam diri Anda untuk merespon ibadah dengan mendengar suara adzan itu. Maka bergerak ke tangan, bergerak ke mata, bangun. Bergerak ke tangan, dorong. Bergerak ke kaki, cepat berdiri. Itu pancaran kebaikan disebut dengan fajar. Paham? Kalau dorongannya buruk disebut dengan fujur. Fujurun. Dari sini ngedorong ke tangan, pukul, 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 pukul. Tahan, 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 tahan. Sudah, kalau tidak mau mukul, dengan kata-kata, hina dia, celah dia, keluar di lisan. Saya nggak mau menghina, saya tidak mau mencela, saya tidak mau seperti orang itu tuh. Orang itu jelek banget. Nah misal gitu kan, keluar. Itu fujur. Jadi begitu merambat disebut fujur. Begitu keluar disebut dengan su.
Nafsu kadang disebut dengan fujur. Fujur kadang dilawankan dengan takwa. Turun Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Fujur. Ini rambatannya. Mendorong was-wasnya dari sini masuk, dibisikkan dari sini, merambat dari sini, keluarlah perbuatan buruk apa yang disebut dengan su. Siapa yang bisikan itu? Setan. Tahu dari mana? Quran surah keempat, ayat 118 sampai dengan 119. Paling kanan dari tengah sedikit ke bawah. La'anahullah. Setan dilaknat oleh Allah. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Begitu dilaknat dia katakan, ya Allah, saya terlanjur dilaknat. Saya terlanjur dilaknat. Karena sudah terlanjur dilaknat, maka saya akan mengajukan sebuah permintaan. Saya akan tunjukkan saya lebih hebat daripada Adam. Awas. Ini prinsip setan. Setan itu kalau sudah salah, sekalian salah sekalian. Ya, terlanjur basah, ya sudah mandi di, bukan cuma di kali, ada yang di kamar mandi, ada yang di mana-mana. Nah, setan prinsipnya salah, terlanjur salah, ya sudah berkali-kali salah. Jadi kalau dia sudah salah, salah aja. Nah ini kadang-kadang diwariskan pada manusia. Kalau Anda pernah salah dan merasa, udahlah, sudah divonis salah. Udahlah, orang tua sudah menganggap saya nggak bagus. Udahlah, di kantor saya sudah dicap nggak bagus. Sudahlah, di kampus saya dikenal dengan orang yang jelek. Maka teman-teman, ketahuilah Anda sedang dikerjai oleh setan pada saat itu. Dia sedang mewariskan penyakit pertama. Sudah, saya sudah divonis buruk oleh Allah, sekalian saya salah. Saya tunjukkan kepada Allah saya lebih hebat dibandingkan Adam. Lihat baik-baik, ya Allah, berikan saya kesempatan, saya janjikan akan mengambil bagian dari jiwa manusia yang akan saya goda itu untuk menyesatkan manusia. Dalam jiwa, jiwa disebut dengan nafas. Wa nafsi wa ma sawwaha. Jiwa manusia sempurna. Ada dua bagian di dalamnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur takwa. Takwa itu jiwa kebaikan. Gak mungkin disentuh setan. Jiwa kebaikan setan gak punya kekuatan. Ya, dalam diri kita ada dorongan kebaikan. Disebut takwa. Ada dorongan kebaikan. Yang dorong namanya malaikat. Disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran. Ini yang mendorong sifat takwa. Ya, masih ingat tadi amalan takwa contohnya apa? Salat. Salat panggilannya disebut apa? Adzan. Begitu antum dengar adzan kan suka ada dorongan dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat, cepat. Sudah adzan, siap-siap. Nanti terlambat. Bagaimana kalau diwafatkan dalam keadaan belum salat? Nah, itu jiwa takwa. Dan dia mencegah keburukan. Makanya ketika Anda berbuat yang tidak baik, ingin terfikir, dicegah oleh sifat takwa, jangan kerjakan. Nggak percaya, pulang dari sini, iseng-iseng ambil sendal teman saudaranya. Ambil. Setelah itu pakai oleh antum. Begitu akan digunakan, maka jiwa takwa Anda akan mengatakan, ini bukan punya kamu. Jangan lakukan. Bagaimana kamu nggak malu datang ke pengajian, pulang bawa sendal orang, diwafatkan sedang memakai sendal orang lain. Tuh. Yang dorong malaikat. Tapi jangan lupa, setan pernah mengajukan permintaan kepada Allah. Ya Allah, saya nggak bisa menguasai jiwa takwa, sudah ada malaikat di sini. Maka berikan saya kesempatan untuk bisa memberikan was-was pada sisi yang lain, nafsu. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Berikan bagian saya untuk saya kuasai jiwa manusia. Masuklah dia lewat nafsu. Ayat 119 ya dia katakan langsung. Wala udhillannahum. Saya akan sesatkan mereka dari sini. Berikan was-was. Begitu Anda keluar, mau pakai sendal orang, tiba-tiba takwa Anda mengatakan, jangan pakai, jangan pakai. Kata nafsu, memang jangan pakai yang ini, yang itu aja yang lebih bagus. Nafsu. Tuh. Sama. Itu setan, caranya halus. Kantor. Tanda tangan. Begitu lihat, nggak benar proyek nih, nggak benar nih. Datang Pak, gawap tanda tangan aja Pak, 100 juta. Takwa mengatakan, jangan lakukan, dosa. Orang nyogok dan disogok, neraka dua-duanya. Rasi wal murtasi finnar. Yang nyogok, yang disogok di neraka. Ah, nggak mau ah. Saya selalu sholat, tangan orang tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat. Tiba-tiba Pak, naik Pak, 10 miliar. Nafsu berkata, istihoroh aja dulu, istihoroh dulu. Tuh istihoroh tuh. Nafsu. Kadang-kadang begitu, halus, tapi menyerumuskan. Ayo sholat. Begitu nyampe masjid, tunjukkan sama dia. Kamu pun bisa berbuat seperti dia ke masjid. Ayo foto dulu aja, ceklik, tunjukkan. Saya pun bisa ke masjid, hilang pahala. Nafsu. Ya, wala umanniyannahum. Saya kasih angan-angan, berhayal.
Saya tanya pada antum, siapa yang selama hidupnya nggak pernah berhayal? Angkat tangan, saya berikan hadiah umroh. Tuh, begitu saya sebut umroh, berhayal, antum senang di sana. Saya cek. Siapa yang tidak pernah menghayal? Merencanakan sesuatu, boleh. Fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah selesai, rencanakan. Bahkan rencana sampai akhirat. Quran surah ke-59 misal, ayat ke-18. Paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Silakan siapkan, bikin rencana sampai kembali kepada Allah. Jangan cuma sampai kampus, jangan cuma sampai dunia. Kalau jadi ahli matematika saja, yang belum beriman pun bisa. Bagaimana caranya matematika itu membantu Anda mendekat kepada Allah? Bagaimana astronomi itu bisa menghitung waktu kapan puasa yang tepat? Kapan Idul Fitri? Kapan Idul Adha? Jadi ibadah. Bagaimana nilai arsitek antum itu bisa mendesain masjid? Bikin tempat wudhu, begitu orang wudhu, antum dapat pahalanya. Bagaimana antum tukang kertas, supaya kertas itu jadi mushaf. Begitu dibaca orang, antum dapat pahalanya. Itu visi kita. Kalau cuma jualan kertas, yang lain pun jualan. Kalau cuma bikin bangunan, yang lain bikin bangunan. Bahkan Fir'aun punya arsitek khusus namanya Haman. Bangunannya sampai sekarang masih ada. Sudah 3.500 tahun yang lalu. 2.000 tahun dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad. 1.500 tahun dari Nabi Muhammad ke kita. Jadi sudah ada contohnya. Muminya ada, jelek lagi. Ayo ke sini. Paham? Ini nafsu. Siapa yang bisikan nafsu? Yang memberikan hayalan? Setan.